Pemirsa intens investigasi. Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri, Kompol Kosmas Kajugae resmi dipecat sebagai anggota Polri. Pemecatan ini buntut dari kasus kematian ojol Afan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis Brimob pada Kamis 28 Agustus. Sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) itu dijatuhkan kepada Kosmas berdasarkan keputusan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri Rabu lalu. Majelis Etik menilai perwira tertinggi pada kendaraan taktis yang menabrak dan melindas Afan Kurniawan itu telah melakukan tindakan tak profesional saat penanganan aksi demo. Lalu, bagaimana respon mengejutkan Irjen Riki Sitohang terkait pemecatan Kompol Kosmas yang juga menjadi pro dan kontra? Seperti apa pula tangis Kompol Kosmas saat dipecat dengan tidak hormat oleh Polri? Dan bagaimana pula permintaan tegas Irjen Riki Sitohang yang meminta para penjara rumah anggota dewan diproses hukum? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tidak bisa ditampik jika kematian Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan rantis polisi, akhirnya menjadi pemicu utama dari aksi demo besar-besaran yang berujung pada kekerasan. Hal ini pun mendapatkan perhatian khusus dari Irjen Riki Sitohang. Menurut pensiunan Bintang 2 Polri itu, sejatinya aksi unjuk rasa dan juga demonstrasi sah-sah saja dilakukan. Karena hal itu merupakan salah satu bentuk penyaluran aspirasi masyarakat atas ketimpangan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Namun sayangnya, muncul kehadiran para penyusup yang mencederai demo murni masyarakat. Dengan berbagai provokasinya, para penyusup ini mengajak masyarakat untuk melakukan aksi-aksi anarkis dan pengerusakan fasilitas umum, hingga penjarahan ke rumah sejumlah anggota dewan dan juga rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Untuk itu, Irjen Riki Sitohang meminta polisi agar segera memproses secara hukum para pelaku pengerusakan dan juga penjarahan itu, termasuk segera pula menemukan aktor intelektual yang ada di balik semua kekacauan ini. Jadi unjuk rasa yang menyalurkan aspirasinya, baik itu dari rakyat maupun kebetulan ada ojol di sana, kemudian mahasiswa, itu sah-sah saja. Terjadinya penjarahan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyusup justru memanfaatkan situasi, mencederai daripada demonstrasi murni ini. Oleh ini kiranya harus diberikan sanksi yang setimpal apabila memang terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana, baik penjarahan, pembakaran, dan lain sebagainya. Namun penegak hukum harus tetap kekeh untuk menegakkan hukum yang sebenarnya. Kalau memang betul-betul berdasarkan pemeriksaan, analisis barang bukti yang ada, memang betul dia aktornya, dia memang melakukan pengerusakan, melakukan penjarahan, berikan sanksi hukum. Berikan sanksi hukum. Di sisi lain, Irjen Riki Sitohang juga tak kuasa untuk menepikan kesedihan serta rasa mirisnya terkait sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat yang didapat oleh Kompol Kosmas. Dengan terbata-bata dan menahan diri sekuat-kuatnya agar air matanya tidak menetes. Mantan Karobinkum Polri ini meyakini jika Kompol Kosmas hanya menjalankan tugas negara, meski pada akhirnya terjadi insiden yang mengakibatkan hilangnya nyawa pengemudi ojol bernama Afan Kurniawan. Namun sekali lagi Irjen Riki Sitohang mengingatkan jika insiden itu pastilah bukan atas kemauan pribadi Kompol Kosmas, melainkan resiko dari tugas yang diembannya sebagai anggota Brimob.
yang merupakan kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Polri. Saya sangat miris dan sedih gitu. Ini Kompol Kosmos ini anak desa ini. Anak desa di Pulau Flores sana, terlepas apapun pokok permasalahannya. Dan saya yakin itu bukan kehendak dia, Dia hanya melaksanakan mengabdi pada tugas negara. Ya, eksiden terjadi di luar dugaan daripada anak-anak saya ini, ya, terjadilah peristiwa itu. Memang hukum kita tegakkan, sidang kode etik dilakukan, tapi ingat, penuh dengan keadilan. Dia melaksanakan tugas harus melepaskan dia punya pangkat dan jabatan, padahal dia diperintahkan institusi untuk mengamankan. Irjen Ricky Sitohang pun mengaku hatinya miris menyaksikan sidang etik terhadap Kompol Kosmas. Karena menurutnya tindakan yang diambil oleh Kompol Kosmas saat itu merupakan satu-satunya pilihan alias tidak ada alternatif lain guna menyelamatkan nyawa anak buahnya yang berada di dalam rantis Brimob. Karenanya, ia pun mempertanyakan apakah pantas Kompol Kosmas dipecat dengan tidak hormat atas tindakannya itu? Karena Kompol Kosmas bukanlah perampok, koruptor, penjara, atau pelaku kejahatan, melainkan hanyalah seorang anggota Brimob yang bertindak dalam situasi genting. Saya miris melihat anak-anak saya itu pada saat melakukan sidang kode etik Kosmas di PTDH. Karena ini menyangkut anak manusia. Terlepas sekali lagi apapun tindakan yang terjadi di lapangan mengakibatkan matinya orang lain. Kalau dalam bahasa hukum saya, inilah namanya nutwil, ya. Tidak ada alternatif lain. Suka tidak suka terpaksa saya lakukan tindakan ini. Kalau enggak saya mati. Lihat situasi kondisi itu. Ya. Tapi dampaknya memang ada korban jiwa dan sudah mendapatkan apresiasi. Siapapun yang menjadi korban di sini patut kita apresiasi. Tapi tolong berikan keadilan kepada anak saya. Sudah pantas nggak, layak nggak di PTDH. Dia bukan perampok, dia bukan penjara, dia bukan koruptor, dia bukan pelaku kejahatan. Pensiunan Bintang 2 Polri secara emosional juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan pemecatan tidak hormat terhadap Kompol Kosmas. Ia pun berusaha mengetuk hati para hakim etik yang memutuskan vonis tersebut. Seraya mempertanyakan apakah keputusan itu benar-benar lahir dari hati nurani mereka atau justru bertentangan. Ia juga mengingatkan jika dampak dari keputusan itu tidak hanya dirasakan oleh Kompol Kosmas semata, tetapi juga oleh keluarganya. Terlebih lagi, Kompol Kosmas bukanlah orang kaya. Saya ketuk hati nurani daripada pimpinan-pimpinan pemutus. Ya. Pada saat kamu mengetokkan palu memutuskan vonis itu, hati nuranimu gimana kira-kira? Sesuai dengan hati nuranimu atau bertentangan dengan hati nuranimu? Ingat pada saat ya, si orang tersebut mendengarkan vonis itu dengan berurayan air mata. Yang kena bukan hanya dia, keluarganya. Keluarganya berdampak dan saya tahu Kosmas ini bukan orang kaya loh, ya. Kosmas ini juga orang-orang miskin. Saya tahu di desanya tuh, karena saya pernah kapolda di sana. Saya mendengar tuh miris. Jadi saya juga ngomong sambil terharu gitu ya. Tolong pemutus-pemutus itu ya. Jangan lakukan itu hanya kehendak pribadimu, tapi lakukanlah dengan keadilan. Berkeadilan terhadap pribadinya, terhadap keluarganya, juga terhadap masa depannya, karena ada tanggung jawabnya terhadap anak-anak dan istrinya. Itu harapan saya kepada pimpinan Polri, buka mata hati saat kau memberikan vonis itu. Baca hati nuranimu, sudah pantas gak? Karena kau akan bertanggung jawab kepada anak, istri, keluarga, dan kepada Yang Maha Kuasa. Dengan mata berkaca-kaca dan sesekali mengusap air matanya dengan tisu,
Irjen Ricky Sitohang juga turut menanggapi munculnya petisi publik yang menolak pemecatan terhadap Kompol Kosmas. Ia pun menyebut hal itu sebagai ketukan hati nurani bagi para pemutus keputusan. Karenanya, ia pun menegaskan sikapnya yang tidak setuju dengan pemecatan Kompol Kosmas lantaran dinilainya tidak adil. Setelah sidang kemarin muncul petisi penolakan pemecatan Kosmas itu yang sudah ditandatangani 100 orang. Ini seperti apa menurut? Itu dari rakyat NTT ya? Itu kan dari masyarakat dan menimbulkan pro kontra. Masalah pro kontra itu biasa ya manusia pada saat orang lagi dilanda emosional dan lain sebagainya. Karena mereka tidak melihat peristiwa itu secara utuh. Timbullah gejolak, akumulasi kekecewaan, kemarahan itu. Tapi setelah kita telaah, ya, penolakan ini merupakan cermin yang merupakan ketukan juga bagi para pemutus-pemutus. Ya. Komandan-komandan yang di atas, ya, jangan korbankan anak buahmu. Ya. Saya juga mantan komandan juga dulu. Dikala anak buah saya itu melaksanakan tugas sesuai dengan etika prosedur, kamu harus bertanggung jawab. Bila penting, kamu berhenti. Itu baru komandan namanya. Ya. Karena mereka yang melaksanakan tugas. Bayangkan situasi itu, dia meninggalkan anak istrinya, tidur tuh di komando sambil geletakan, perintah komando berangkat lagi, atau dipecat. Menyedihkan nggak kira-kira? Sekali lagi dia bukan koruptor, dia bukan penjara, dia bukan pelaku kejahatan. Kalaupun dikatakan itu kelalaian, oke lah, namanya kita negara hukum. Tapi tolong berikan rasa keadilan kepada mereka. Jangankan mereka, saya juga kurang pendapat kalau diberikan sanksi PTDH kepada Kosmas. Dari respon mengejutkan Irjen Ricky Sitohang terkait pemecatan Kompol Kosmas yang juga memicu pro dan kontra. Lantas, seperti apa tangis Kompol Kosmas saat dipecat dengan tidak hormat oleh Polri? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Suasana haru menyelimuti ruang sidang Komisi Kode Etik Polri. Ketika Kompol Kosmas Kajugae, perwira menengah Polri, tak kuasa menahan tangis setelah mendengar putusan pemecatan tidak dengan hormat dari keanggotaan Polri terhadap dirinya. Kompol Kosmas dinyatakan melanggar kode etik profesi Polri secara berat dan melakukan perbuatan tercela dalam sidang etik yang digelar secara tertutup pada Kamis lalu. Putusan itu pun menjadi akhir dari proses pemeriksaan panjang terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukannya. Meski demikian, Kompol Kosmas masih memiliki hak untuk mengajukan banding atas putusan tersebut dalam waktu 21 hari ke depan sejak keputusan dibacakan. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Terduga pelanggar, apakah Anda menerima atau banding? Ada yang perlu disampaikan? Sesungguhnya saya hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai perintah institusi dan perintah komandan secara totalitas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, juga keselamatan seluruh anggota yang saya wakili. Afwan Kurniawan serta keluarga besar sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral, dan kami tidak mengetahui sama sekali
pada peristiwa dan waktu yang kejadian tersebut. Setelah kejadian video viral, kami ketahui setelah beberapa jam berikutnya melalui medsos. Dan kesempatan ini pula saya juga mohon maaf kepada pimpinan Polri ataupun rekan-rekan Polri yang sedang bertugas menjaga keamanan ketertiban umum. Kalau mungkin sudah membuat rekan-rekan atau pimpinan Polri menjadi pekerjaan yang banyak mengorbankan waktu dan tenaga, tapi bukan maksud dan tujuan kami. Tujuan kami hanya melaksanakan tugas totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa, menjaga ketertiban dan keselamatan, harta benda dan lain-lain demi keamanan ketertiban umum. Saya akan berpikir-pikir dulu dan saya akan berkoordinasi dan berbicara dengan keluarga besar. Salam hormat saya. Terima kasih. Sebelumnya, Kompol Kosmas resmi diberhentikan tidak dengan hormat dari institusi Polri setelah dinyatakan melakukan pelanggaran etika berat dalam menangani aksi unjuk rasa yang justru menimbulkan korban jiwa atas nama Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online. Keputusan tersebut disampaikan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar secara tertutup. Pihak kepolisian menyebutkan pemecatan merupakan langkah tegas atas pelanggaran yang dianggap mencederai integritas dan juga profesionalisme anggota kepolisian. Terduga Kompol Kosmas Kagai, Jabatan Danyon A Resimen 4 Pas Pelopor Korbrimob Polri, ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa yaitu nama saudara Afan Kurniawan. Terhadap terduga dalam proses sidang komisi, yang pertama adalah pasal-pasal yang dilanggar, yaitu pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 4 huruf B Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketiga, pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 8 huruf C angka 1 Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 3 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri, dan penempatan khusus tersebut sudah dijalani oleh pelanggar. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Itu rekan-rekan yang dapat kami sampaikan hasil daripada sidang Komisi Kode Etik pada hari ini.
pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.